Pada video ini, saya akan membahas mengenai lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang mengalami peristiwa ionisasi. Lapisan ionosfer ini terletak pada lapisan mesosfer, termosfer, dan juga lapisan eksosfer. Lalu, apa itu ionisasi? Ionisasi adalah proses mengubah suatu atom atau molekul menjadi ion. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu ion? Ion adalah suatu atom atau molekul yang memperoleh atau kehilangan satu elektron atau lebih, sehingga jumlah elektron di dalam atom atau molekul tersebut berbeda dengan jumlah protonnya. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya di sini saya akan mencampurkan atom Na dengan atom Cl. Atom Na memiliki 11 elektron. Kalau kita lihat di sini, pada kulit pertamanya itu keisi 2 elektron. Kemudian pada kulit keduanya itu keisi 8 elektron. Kemudian pada kulit ketiganya diisi 1 elektron. Penempatan jumlah maksimum elektron ini memenuhi pola 2n pangkat 2, dengan n adalah nomor kulitnya. Contohnya misal pada kulit ke-1, maka jumlah maksimum elektron pada kulit itu adalah 2 dikali 1 pangkat 2, sama dengan 2. Ini adalah jumlah maksimal elektron pada kulit ke-1. Sedangkan pada kulit kedua, yaitu 2 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 8. Dan begitu seterusnya. Kalau kita balik pada atom Na ini, kita tahu bahwa di sini hanya terdapat 1 elektron. Sehingga pada kulit ketiga ini, atom Na cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan pada atom Cl terdapat 7 elektron pada kulit ketiganya. Sehingga elektron pada kulit ketiga ini cenderung untuk menerima elektron pada elektron yang tidak berpasangan ini. Akibat atom Na dan atom Cl ini kita campurkan, otomatis elektron pada kulit terluar Na ini akan melepaskan 1 elektronnya ke atom Cl. Sehingga atom Na akan memiliki muatan yang cenderung positif. Sebab jumlah protonnya itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya. Pada keadaan ini, di mana jumlah elektronnya itu berbeda dengan jumlah protonnya, kita sebut sebagai ion, yaitu ion Na positif. Lain halnya dengan atom Cl. Atom Cl akan membentuk ion negatif atau ion Cl negatif. Akibat jumlah protonnya itu lebih sedikit dibandingkan jumlah elektronnya, sehingga terbentuklah ion Cl negatif. Selain dicampurkan, ada juga metode untuk melepaskan elektron ini, yaitu dengan menembakkan foton. Foton ini berasal dari cahaya matahari.
Inilah peristiwa yang terjadi pada lapisan ionosfer, yaitu banyak sekali atom-atom atau molekul-molekul yang terionisasi oleh foton. Oke, pada slide ini saya akan membahas mengenai fungsi lapisan ionosfer. Yang pertama, fungsinya adalah memantulkan gelombang radio ke bumi. Yang kedua, sebagai pelindung bumi dari jatuhnya meteor atau benda-benda luar angkasa. Yang ketiga, tempat terjadinya peristiwa aurora atau seperti pertunjukan cahaya di malam hari. Munculnya peristiwa ini diakibatkan terganggunya medan magnet bumi. Biasanya terjadi pada kutub selatan atau utara bumi. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas mengenai pemantulan gelombang radio. Pada radio biasanya kita mengenal dua istilah ini, yaitu radio AM dan radio FM. AM itu adalah amplitude modulation, atau bahasa mudahnya adalah amplitudenya itu kita ubah-ubah atau kita modulasi dengan frekuensi yang tetap. Sedangkan kalau FM adalah frekuensi modulation. Sebaliknya, kalau yang ini frekuensinya kita mainkan atau kita modulasi, kita ubah-ubah dengan amplitudo yang konstan. Baik radio AM atau FM memiliki kekhasan masing-masing. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi pada radio AM memiliki frekuensi yang lebih kecil dibandingkan radio FM. Tetapi radio AM memiliki panjang gelombang yang begitu besar, yaitu dari 1 km sampai 100 meter. Sedangkan radio FM hanya 10 meter sampai 1 meter saja. Keunggulan ini menyebabkan radio AM dapat digunakan antar kota, atau dengan kata lain untuk stasiun yang jauh-jauh. Kemudian terdapat peristiwa yang unik pada radio AM ini, yaitu pada malam hari dan siang hari. Pada malam hari, sinyal radio AM itu ternyata lebih bagus dibandingkan ketika siang hari. Mengapa demikian? Untuk memahami hal ini, kita lihat dulu bagaimana radio memancarkan gelombangnya melalui lapisan ionosfer. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Jadi misalnya di sini terdapat transmitter atau pemancarnya, kemudian dia akan memancarkan gelombang menuju lapisan ionosfer, kemudian pada lapisan ionosfer akan memantulkan kembali gelombang radio menuju ke penerima atau ke receivernya. Nah, ini semua adalah contoh pemantulan gelombang radio melalui lapisan ionosfer. Lalu bagaimana menjawab tentang peristiwa ini? Jawabannya adalah pada malam hari, partikel-partikel pada lapisan ionosfer hanya terbentuk satu lapisan saja. Atau dapat dikatakan hanya satu lapisan saja yang terionisasi, sebab tidak ada matahari sebagai sang pengionisasinya. Lapisan ini biasa disebut sebagai lapisan ionosfer F. Kemudian pada siang hari, di mana terdapat matahari yang mengeluarkan banyak foton, maka banyak terbentuk lapisan ionosfer. Ini biasa disebut sebagai lapisan F2. Kemudian juga terbentuk lapisan lainnya.
yaitu F1, kemudian juga ada lapisan D, dan juga ada lapisan E. Akibat banyak partikel yang terionisasi. Misalnya di sini kita lakukan simulasi pemantulan gelombang radio. Misalnya pada malam hari terlebih dahulu. Kita pantulkan. Dia akan memantul lagi, kemudian misalnya dia akan lolos. Sedangkan kalau pada siang hari, misalnya kita lakukan pemantulan gelombang radio, maka gelombang ini akan mantul lagi, kemungkinan lolos, tapi terpantul lagi di lapisan ini, terpantul lagi, dan kemungkinan besar gelombang radio ini akan hilang pada lapisan F1 ini, atau pada lapisan D ini, atau pada lapisan E. Sehingga dapat kita simpulkan, pada siang hari, banyak gelombang radio yang terserap. Inilah yang menjadikan alasan mengapa ketika malam hari, sinyal radio lebih bagus dibandingkan ketika siang hari. Oke?